Baik, Assalamualaikum Pak Depi. Waalaikumsalam, Mbak Doni. Apa kabar? Begini sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana dengan Pak Doni? Alhamdulillah juga baik. Baik juga sih Pak. Oh iya Pak Depi nanti akan melakukan proses coaching ya dengan Bu Ayu. Ya, Uh, Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Apakah boleh, Pak Depi? ya boleh Pak, silakan Pak. Baik, izinkan saya untuk memaparkan sedikit ya. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti itu ya. Misalnya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah ibu maksudnya apakah bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah kita sampaikan, yang disampaikan oleh coach, dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan, dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh nggak Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Oke. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak Doni ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini ya pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak ya. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, terima kasih Pak. Baik, jadi begini Pak, Bapak Depi ingin mengembangkan 3 kompetensi inti tersebut ya Pak ya, terdiri dari kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Kemudian di antara ketiga, kira-kira yang mana sih yang lebih spesifik, yang lebih utama yang ingin Bapak kembangkan? Ya baik Pak, jadi yang lebih spesifik nanti yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Pak ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Pak. Oke, baik. Berarti ada 2 ya Pak ya yang akan Bapak kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaian itu apa saja? Baik Pak, jadi ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching hari ini ya Pak ya. Jadi saya ingin coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, sehingga coachee itu dapat mengetahui cara-cara ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Pak. Oke. Baik, berarti maksud Bapak, indikator ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baik mungkin, dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan Pak. Lanjut. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak Depi. Kebetulan Pak, saya ada keperluan dengan Bapak sebentar. Oh iya Bu ya. Jadi kira-kira apakah ada masalah Ibu? Itulah Pak, sebenarnya
saya ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau menceritakannya sama siapa. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Ya, insya Allah ya Bu ya. Mohon maaf ya Pak jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Oh, tidak Bu ya, sama sekali tidak mengganggu Bu ya. Jadi apa yang ingin Ibu ceritakan ini kepada saya ini? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi begini, seperti yang kita ketahui ya Pak Depi, bahwa kondisi sekarang ini kan zamannya era digital ya Pak. Dan juga semua serba teknologi. Tapi tidak semua guru mampu mengikuti perkembangan zaman ini. Contohnya seperti guru di sekolah saya itu ada beberapa yang sudah mau hampir memasuki masa purna bakti. Mereka sudah tidak terlalu bersemangat untuk melakukan pengembangan diri dengan alasan mereka sudah mau pensiun, seperti itu Pak. Oh, seperti itu Bu ya. Jadi pada perbincangan kita kali ini Bu ya, jadi akan membahas tentang guru-guru yang ada di sekolah Bu Ayu ini ya, yang sudah tidak mau lagi melakukan pengembangan diri ya Bu ya, karena sudah hampir memasuki masa purna bakti. Betul ya Bu ya, seperti itu Bu ya. Iya betul Pak. Mereka itu sudah masuk ke zona nyaman mereka Pak. Jadi banyak guru-guru itu menikmati zona nyaman, artinya tidak mau mengembangkan diri, apalagi sudah mendekati pensiun ya Pak. Padahal kan kita sebagai guru semestinya menjadi pembelajar sepanjang hayat, mengikuti perkembangan zaman. Contoh kecilnya saja, misal dalam pengelolaan nilai. Dulu kan dilakukan secara manual. Sekarang banyak bermunculan berbagai aplikasi ataupun format-format penilaian yang bisa kita gunakan dalam mengelola nilai tersebut. Iya, baik Bu ya. Jadi memang seperti itu ya permasalahan yang ada. Jadi kita ini ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Jadi kira-kira apa yang yang ingin Ibu sampaikan dari pembicaraan kita pada saat ini Bu? Jadi Pak, saya ingin sekali membantu teman-teman guru saya ini melewati proses perjalanan mereka dalam profesi kita sebagai guru ini, agar mereka bisa melakukan pengembangan diri, terutama mereka melek akan teknologi, sehingga mereka bisa mengerjakan tugas-tugasnya tanpa dibebankan kepada orang lain. Contoh kecilnya kepada guru honorer misalnya, supaya ada kesetaraan dalam hal tugas. Mungkin saya ingin melakukan beberapa hal yang bisa membantu mereka seperti itu Pak. Baik ya, jadi Bu Ayu ini ingin melakukan sesuatu ya untuk membantu ya teman-teman Ibu itu agar bisa melek teknologi seperti itu Bu ya, dengan melakukan pengembangan diri sehingga tugas-tugasnya ya misalnya dalam pengelolaan nilai ya tidak terbebankan lagi kepada guru-guru honorer. Begitu Bu ya? Ya, betul Pak. Jadi supaya mereka itu bisa memiliki kompetensi dalam teknologi yang menurut saya itu merupakan kompetensi dasar di era sekarang ini. Sehingga mereka bisa mengelola nilai sendiri, kemudian menggunakan format-format ataupun aplikasi yang ada di laptop. Karena pengelolaan nilai itu kan masih merupakan bagian dari tugas mereka sendiri kan Pak. Oh iya, betul Bu ya. Jadi benar. Dari pengamatan Ibu ya, yang melek teknologi itu seperti sebenarnya yang seperti apa? Kalau menurut saya ya Pak, yang melek teknologi itu yang memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi, baik itu Android ataupun laptop. Kemudian pengisian rapot juga kan sudah tergantikan ya Pak dengan aplikasi seperti yang kita ketahui sekarang ada rapot digital ya Pak.
Ya, Nah, dalam hal ini kan berarti seorang guru itu dituntut untuk melek akan teknologi agar proses pembelajaran maupun program-program di sekolah itu dapat berlangsung sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. ya, setuju Bu ya. Jadi yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi ya, baik melalui Android maupun laptop. Nah, idealnya itu ya memang seperti itu Bu ya. Nah, kalau dari pengamatan Ibu nih, kira-kira yang sudah mengoperasikan ataupun yang sudah mampu mengoperasikan ya, mengoperasikan komputer tadi Bu ya, jika dilihat dari angka 1 sampai 10 ya Bu ya, kira-kira teman Ibu itu sudah berada di angka berapa Bu saat ini Bu? Kalau menurut saya sih bervariasi ya Pak Dep. Ada yang masih di angka 5, sebagian besar juga sudah berada di angka 6 atau 7. Ada juga yang sudah punya laptop tapi belum mahir untuk mengoperasikannya. Ada juga yang sudah bisa mengoperasikan akan tetapi terbatas pengetahuannya. Ada juga sih Pak beberapa guru yang sudah mahir dan menguasai penggunaan dari laptop tersebut. Nah, baik Bu ya. Jadi kalau melihat kondisi yang Ibu ceritakan tadi, nah Ibu itu ingin teman-teman Ibu itu bisa sampai di angka berapa Bu? Dengan kondisi seperti itu mungkin di posisi 7 atau 8 mungkin cukup ya Pak menurut saya. 7 atau 8 ya. Nah, kemudian apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu teman-teman ya, membantu teman-teman Ibu itu ya, bantu guru-guru itu untuk bisa mencapai angka 7 atau 8 tersebut, Bu? Itu Pak yang masih saya pikirkan. Sebenarnya apa sih yang bisa saya lakukan untuk bisa membantu mereka, terutama rekan-rekan sejawat itu untuk keluar dari situasi seperti ini? Ya, jadi kalau menurut pengamatan Bu Ayu nih ya, teman-teman di sekolah itu senangnya itu diperlakukan seperti apa gitu ya, supaya mereka itu lebih rileks ataupun bisa termotivasi untuk belajar sehingga mereka tuh bisa melek akan teknologinya gitu. Sebenarnya mungkin ada ruang atau wadah untuk kita bisa bercerita, mungkin sharing sedikit gitu ya tentang masalah ini untuk bisa membantu mereka. Jadi mungkin menurut saya ada waktu-waktu khusus seperti itu Pak untuk bisa membantu mereka keluar dari zona nyaman sehingga mereka bisa mengikuti perkembangan teknologi. Oh ya, jadi seperti itu Bu ya. Jadi butuh ruang dan waktu gitu ya. Kemudian bagaimana kira-kira Ibu itu bisa melakukan rencana tersebut Bu? Bisa sih Pak, sebenarnya hanya butuh waktu saja. Dengan memberikan waktu luang untuk memberikan pelatihan-pelatihan kecil, karena saya melihat mereka itu sebenarnya antusias Pak, ingin belajar dasar-dasar dari teknologi. Setiap kali saya membahas mengenai perkembangan iptek seperti misalnya penggunaan Canva sebagai media Nah, ataupun video pembelajaran. baik ya. Jadi sepertinya saya sudah paham nih ya akan situasi yang Ibu Ayu hadapi saat ini. Jadi untuk selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas ini Bu ya, bagaimana langkah yang kemudian akan Ibu lakukan itu Bu? Iya Pak, untuk selanjutnya saya berniat bertemu dengan kepala sekolah untuk menyampaikan ataupun berdiskusi mengenai solusi yang tepat untuk permasalahan ini. Kemudian juga saya akan mencoba melakukan pendekatan kepada teman-teman sejawat yang menjadi sasarannya seperti itu. Ya Bu, jadi sebuah rencana yang sangat bagus Bu ya menurut saya. Lalu kira-kira Bu, apakah masih ada hal-hal yang lain yang mungkin bisa Ibu lakukan seperti itu? Iya Pak,
seperti yang sudah saya katakan tadi, selain melakukan pertemuan dengan guru yang menjadi sasaran, saya juga berencana menjadikan ini sebuah program kerja dalam komunitas belajar kami di sekolah, Pak. Saya juga berharap dukungan khususnya dari kepala sekolah, karena itu kan sangat membantu mengembangkan program ataupun kegiatan yang nantinya menjadi poin utama dalam pelaksanaan program kerja ke depannya. Ya, jadi luar biasa Bu ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan prosesnya nanti Bu ya? Ataupun langkah-langkah ataupun strategi yang Ibu lakukan selanjutnya seperti itu Bu. Ya, baik Pak. Setelah itu saya akan mungkin akan memulai menjadwalkan beberapa pertemuan dengan pihak yang terkait. Kemudian saya juga akan menggunakan mungkin beberapa literasi sebagai sumber dasar dalam pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu, saya juga punya rencana untuk mengundang Pak beberapa narasumber terdekat seperti itu yang memiliki kompetensi dalam mendukung lancarnya kegiatan ini. Ya, ini luar biasa Bu ya. Langkah penyelesaian yang akan Ibu lakukan itu sangat luar biasa kalau menurut saya Bu. Ya, alhamdulillah Pak. Sekarang jadi saya merasa agak lega Pak. Karena jujur saya itu takut salah dalam mengambil langkah penyelesaian permasalahan ini. Apalagi kan sudah berurusan dengan teman-teman yang usianya terpaut jauh ya Pak. Ya, Takutnya nanti mereka salah paham dengan maksud dan tujuan saya. iya Bu ya. Ya, alhamdulillah Bu ya. Saya juga merasa senang ya Bu ya, dan saya bersyukur juga ya karena Bu Ayu ini sudah mau berbagi cerita dengan saya ya. Nah, untuk selanjutnya langkah yang akan Ibu lakukan tuh mana yang akan menjadi prioritas yang akan segera Ibu lakukan? Ya, baik Pak. Jadi yang akan saya segera lakukan adalah melakukan pendekatan terlebih dahulu. Kemudian memberikan pelatihan-pelatihan kecil dalam waktu dekat ini. Mungkin bisa minggu depan ataupun ya paling lama bulan depan ya Pak. Selanjutnya juga saya akan menggunakan setiap kesempatan waktu yang ada dengan maksimal mungkin untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan ini. Secepatnya juga saya akan menghadap ke kepala sekolah. Insya Allah mungkin lusa saya akan pergi menemui beberapa rekan yang mampu untuk membantu merealisasikan kegiatan ini. Ya, luar biasa Bu ya. Jadi selanjutnya kira-kira nih dukungan apa yang mungkin saja dibutuhkan oleh Bu Ayu ya dalam melaksanakan rencana tersebut? Terkait masalah ini saya membutuhkan banyak dukungan Pak, terutama dari warga sekolah, dan yang paling utama seperti dari awal saya sebutkan tadi, dukungan dari kepala sekolah untuk memberikan ruang kepada pihak yang akan terlibat langsung dalam rencana kegiatan ini. Serta saya juga berharap kepada kepala sekolah untuk memfasilitasi kegiatan ini dengan baik dan maksimal. Wah, ini akan menjadi ide yang sangat luar biasa sekali Bu ya tentunya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Ya, Nah, Pak. saya ini sudah nggak sabar lagi nih untuk melihat ataupun mendengar kegiatan yang akan Ibu laksanakan ya, karena saya yakin nantinya hasilnya itu akan sangat bermanfaat Bu ya. Dan terakhir mungkin ini Bu ya, karena Ya, Pak. saya ini ada keperluan lain ya. Kemudian dari percakapan ini apa kira-kira yang sudah Ibu dapatkan? Ya, dari percakapan ini saya sangat senang dan lega, Pak. Karena saya semakin percaya bahwa kegiatan ini tentunya akan membawa dampak yang sangat positif bagi teman-teman guru di sekolah saya. Terima kasih sekali ya Pak Depi atas waktu dan kesempatannya. Secepatnya saya akan sampaikan hasilnya ke Bapak. Baik Bu ya, sama-sama Bu ya. Saya tunggu kabarnya loh Bu ya. Ya, Pak. Ya, sampai ketemu pekan depan Bu. Ya. Terima kasih ya Pak Depi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni lanjut. Baik, Pak Devi, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan baik dan lancar? Ya, alhamdulillah Pak Doni ya, tadi berjalan dengan baik dan lancar Pak. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak ya, yang akan saya tanyakan kepada Pak Devi. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Devi. Ya Pak, tadi selama coaching itu Pak ya, saya sudah melakukannya dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan yang pertama tadi Pak, kemudian mengidentifikasi masalah, dan juga menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab Pak. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach Pak ya, untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Pak. Baik, jadi Pak Devi sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Sesuai dengan yang saya amati, ada beberapa catatan yang perlu Bapak tahu. Tadi Pak Devi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dialami, kemudian Pak Devi sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan Pak Devi juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawabnya si coach tadi pada diri coach. Agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Dan kemudian saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coach, sudah fokus terhadap coach, artinya Bapak sudah melakukan presensi atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa sekali Pak ya, sudah melakukan itu coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan saat melakukan coaching selanjutnya. Ya Pak. Oh iya, satu lagi Pak Devi, untuk kedepannya kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan Pak Devi berdasarkan coaching hari ini? Baik Pak ya, terima kasih Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, saya ingin mendalami lagi ataupun memahami tentang alur tirta Pak. Ya, sehingga pada saat coaching selanjutnya itu saya dapat lebih baik lagi, seperti itu Pak. Oke, baik, sangat luar biasa. Semoga sukses ya Pak Devi. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini dan melakukan coaching dengan alur tirta, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Pak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Salam.